Saya rasa Pak Anies cukup cerdas dalam emosional, tapi harus bisa cerdas dalam bekerja juga. Saya rasa itu yang bukan kami harapkan. Saya nggak benci dengan Pak Anies, Iya, paham. sama sekali personal enggak. Kader terbaik PSI saat ini adalah Sis Grace Natali. Oke. Untuk DKI? Ya. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis tribunjakarta.com Yogi Gustaman. Kali ini kita akan membahas soal sosok pemimpin Jakarta setelah tak lagi menyandang status ibu kota. Sudah bersama saya anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Antoni Winza Probowo. Selamat siang Bro. Selamat Antoni. siang Mas. Ya. Sehat-sehat ya? Iya, sehat-sehat. Oke. Kita langsung saja ke tema utama kita. Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Seberapa menariknya Jakarta dalam konteks politik tingkat nasional? Ya, politik kan memang tidak bisa dilepaskan dari pemerintahan ya. Oke. Nah, karena pemerintahan ini pusatnya nanti akan berpindah ke IKN, tentunya sedikit banyak pasti akan berpengaruh kalau kita berbicara sentral atau sentrum politiknya. Oke. Kemungkinan akan berpindah. Tetapi hal itu tidak lantas mengurangi seperti ekonomi, apakah akan berpindah total ke sana? Tidak, saya pikir, karena ekonomi tentunya perlu ditunjang juga dengan infrastruktur yang sudah terbangun secara permanen di Jakarta. Dan juga kegiatan-kegiatan sosiokultural juga saya rasa masih akan bertahan di Jakarta. Perbedaannya hanya di politik mungkin akan sedikit berbeda, karena tadi politik ada kaitannya dengan pusat pemerintahan. Okay. Ke depan bakal seperti apa? Apanya nih? untuk konteks DKI Jakarta. Ya, saya melihat DKI Jakarta tetap akan mempertahankan dirinya sebagai pusat ekonomi ya, karena infrastrukturnya memang tidak bisa dipungkiri sudah cukup maju dibandingkan dari beberapa kota lainnya. Hanya saja yang perlu kita lihat nanti apakah ada dampak-dampak lain secara internasional misalnya, di mana kedutaan besar juga pasti akan berpindah. Nah, jadi pusat pemerintahan baik yang nasional akan ke sana maupun saya rasa kedutaan besar akan pindah ke IKN. Nanti Jakarta ini apakah menjadikan dirinya sebagai hanya sentra bisnis, mungkin kita bisa lihat di Amerika mungkin seperti New York seperti itu, dan pusat pemerintahannya adalah Washington DC-nya. Apakah akan seperti itu? Saya melihat ada kemungkinan seperti itu. Untuk dalam berapa tahun ke depan? Tentunya kita harus menunggu dulu apakah IKN nanti infrastrukturnya seperti apa, apakah ada percepatan atau tidak, dan apakah nanti presiden berikutnya nanti apakah akan melanjutkan IKN ini, karena kan ini akan sangat bergantung dengan politik juga tentunya. Nah, jadi ini akan saling terkait. Tentu kita nggak bisa meramal masa depan, tetapi perkiraan saya jika ini diteruskan oleh presiden berikutnya IKN, tentu kemungkinannya Jakarta akan menjadi pusat ekonomi dan pusat pemerintahannya tentu akan ada di IKN, dan sentrum politiknya akan cukup kuat di IKN. Ada yang bilang bahwa sekalipun status itu hilang, tapi bahwa peta politik nasional tetap akan ada di Jakarta. Kalaupun itu akan bergeser langsung ke ibu kota nanti 45 tahun. 2045. Ada orang yang bilang seperti itu. Kembali ke soal pemimpin Jakarta mendatang. Kita sudah pernah punya Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, terus Anies, dan yang terbaru adalah PJ Gubernur Heru Budi. Dari 5 misalkan, apa yang PSI nilai dari plus minus pemimpin Jakarta dari mulanya Jokowi, Ahok, Anies, sekarang Pak Heru? Ya, saya rasa harus bisa dibedakan ketika kami menilai di dalam sistem dan di luar sistem. PSI mungkin baru benar-benar masuk ke sistem itu, saya sendiri adalah angkatan
pertama yang masuk ke sistem itu di 2019. Oke. Sehingga akan lebih objektif jika kami melakukan penilaiannya dari dalam. Oke. Sehingga yang bisa kami nilai saat ini memang hanya yang pernah kami lalui adalah bersama dengan Pak Anies dan juga Pak Heru. Oke. Jadi yang sebelumnya kami hanya bisa menilai dari kulitnya aja. Oke, siap. Nah, maka penilaian kami terhadap Pak Anies dan Pak Heru mungkin yang bisa saya katakan sebagai mitra kerja yang sejajar DPRD adalah begini. Eksekutif daerah semua orang boleh punya parameter untuk menilai. Ada yang menilai eksekutif daerah yang baik adalah yang jago dalam berkomunikasi politik. Ada yang jago dalam atau ahli dalam membuat bangunan-bangunan yang megah. Ada juga yang merasa bahwa eksekutif daerah itu harus selaras atau inline harmonis dengan pusat. Oke. Tetapi kami di PSI punya pandangan bebas-bebas saja orang boleh punya parameter. Tetapi parameter kami adalah eksekutif daerah harus bisa mengeksekusi. Mengeksekusi apa? Tentu program. Oke. Programnya ada di mana? Ada di RPJMD. Oke. Nah, RPJMD ini kan adalah benar-benar istilahnya kalau kita sekolah dulu tuh rapotnya. Nah, ini nanti dinilai setelah 5 tahun rapotnya seperti apa, apakah memenuhi atau tidak. Nah, saya bekerja bersama Pak Anies selama masa jabatan Pak Anies yang terakhir ini selesainya. Saya melihat banyak rapot beliau yang masih merah sebenarnya. Tetapi perlu menjadi catatan di sini salah satunya adalah misalnya LRT. LRT itu bahkan dari perpresnya Pak Jokowi ada 13-an jalur yang perlu dibuat nih. Dengan segala alasannya sekarang jadinya nggak bergerak, berarti eksekusinya bermasalah nih. Yang kedua juga air bersih, saya sudah pernah katakan di beberapa tempat, air bersih itu hak asasi. Nah, ini masih jauh, targetnya masih 79%, tapi dari baseline-nya 60% cuma naik 6%, 1% per tahun. Dengan segala masalahnya, tapi itulah yang ditugaskan di dalam peraturan di RPJMD, harus bisa dikerjakan. Nah, itu pas kami lihat gagal dikerjakan. Problemnya di mana? Dari 2 contoh itu. Ya, tentunya problem setiap permasalahan di DKI Jakarta pasti ada akar masalahnya. Nah, yang menjadi akar masalah di sini adalah political will menurut saya. Political will. Kenapa? Karena di dalam kebijakan publik tentunya ada hal-hal fundamental yang perlu diperhatikan supaya kebijakan publik itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, apakah secara teknis benar dulu, technically correct. Yang kedua, apakah kebijakan publik tersebut mampu diimplementasikan? Ada orang yang mampu, punya kemampuan. Dan yang ketiga, political will. Nah, di samping kelemahan-kelemahan lainnya, salah satunya political will. Sebenarnya misalnya, sudah ada kontrak dengan mitra air bersih dan segala macam. Kalau punya political will, kita bisa negosiasi. Posisi Pemprov DKI itu jauh lebih tinggi sebenarnya daripada swasta. Kan kita bisa melakukan negosiasi. Jadi kalau ada alasan-alasan seperti itu bahwa ada masalah ini masalah itulah mandat dan tugas seorang gubernur harus bisa menyelesaikannya. Artinya problemnya di political will, bukan? Itu salah satunya. Tapi masih banyak nih problemnya. Salah satunya juga apa tadi saya bilang technical correctness. Technical correctness itu adalah apakah kebijakan publik itu didesain dengan baik. Nah, saya melihat tidak didesain dengan baik. Kenapa? Contoh, kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah atau misalnya kita sebagai dokter pengen menyembuhkan suatu penyakit, hal pertama yang kita lakukan apa? Diagnosis. Mendiagnosa. Baru ditemukan obatnya apa. Nah, di sini saya melihat kebijakannya beliau Pak Anies ini tidak mendiagnosa dengan baik dan sehingga obatnya itu nggak nyambung sama penyakitnya. Contoh, Formula E waktu itu diagnosisnya kenapa bisa ada program Formula E? Karena katanya ingin menekan tingkat polusi udara akibat kendaraan bermotor. Narasi besarnya? Narasi besarnya. Sehingga dengan Formula E, orang akan tiba-tiba bisa jadi beli mobil listrik. Ya kan? Narasi-narasinya seperti itu. Oke lah itu gagasan. Tapi kalau kita diagnosa penyakitnya memang ternyata polusi udara dan memang keinginannya mengobatinya adalah dengan orang memakai mobil listrik. Maka caranya untuk mendorong orang menggunakan mobil listrik apakah dengan balapan? Yang hitungannya hanya 1-2 harian, 3 hari paling lama. Pre-event dan sebagainya. Apakah itu solusinya? Bukan. Solusinya apa?
Solusinya tentu harus pertama ada regulasi untuk mempermudah masyarakat terfasilitasi untuk membeli mobil listrik, insentif, dimurahin segala macam. Oke lah, tapi yang bisa ada di dalam Pemprov DKI punya kewenangan apa? Ya tolonglah dengan anggaran yang buat Formula E itu, buat komitmen fee dan sebagainya, buat pom-pom charging mobil listrik. Minimal di DPRD harus ada, di gubernur balai kota harus ada, di gedung-gedung pemerintahan ada, di mal-mal ada, di gedung-gedung bertingkat ada. Bikin regulasi seperti itu, kasih insentif, kasih kemudahan-kemudahan dalam pengusaha-pengusaha di bidang charging mobil listrik. Begitu itu sudah banyak, masyarakat kan jadi kepengen, oh iya ya bisa ngecas ya. Kalau saya sekarang beli mobil listrik, saya mau ngecas di mana saya juga masih susah nyari. Artinya infrastrukturnya dulu dibenahi. Infrastruktur, makanya itu tadi saya bilang, desain kebijakan publiknya nggak technically correct. Nggak punya technically correctness-nya nggak ada. Terus kemampuan implementasinya juga rendah karena banyak yang cuman menang di atas kertas. Di perdanya ada gini-gini tapi nggak ditegakkan. Yang ketiga, political will-nya juga lemah. Dikit-dikit kalau ada masalah, ya ada masalah jadi kita nggak mau jalan, nggak mau maju. Akhirnya apa? Rapot akhirnya jelek. Jadi jangan salahkan rapotnya jelek, bahkan di akhir-akhir masa jabatan rapotnya mau diubah. Parameternya mau diturunin, KPI-nya ya. KPI mau diturunin, Key Performance Indicator-nya mau diturunin supaya rapotnya nggak kelihatan merah-merah banget atau gimana, saya nggak tahu. Minta izin ke DPRD buat rubah, ya kita tolak. Karena jangan karena KPI-nya rendah, lalu minta KPI-nya gagal lalu minta direndahin. Ibaratnya kita sekolah susah ujiannya, kita minta gurunya digampangin dong soal ujiannya. Ya kan nggak gitu caranya. Lalu akhirnya yang ditonjolkan malah hal-hal yang berbau kosmetik belaka. Gitu. Itu tadi salah satu rapor merahnya adalah technical correctness-nya itu. Tiga poin itu. Technical correctness, political will sama kemampuan implementasi. Case-nya adalah soal contoh tadi air dan Formula E. Ya, macam-macam lah. Ada penilaian soal basic need-nya sendiri yang belum, kebijakan basic need yang belum tersentuh. Contoh, basic need kan air bersih. Itu orang kalau nggak ada air bersih dipaksa untuk kan harus cuci tangan pada saat COVID. Itu protokol, kalau nggak nanti mau ada apalah hukumannya segala macam. Itu nggak dipenuhi. Gimana cara warga kita bisa hidup bersih? Yang kedua, basic need kedua adalah stunting. Stunting apa sih? Stunting ini adalah di mana anak-anak, terutama anak-anak yang masih kecil-kecil banget nih, itu gizinya buruk, mengalami gagal dalam bertumbuh. Secara fisiknya gagal bertumbuh. Akibatnya kemampuan nalarnya segala macam sampai gede juga akan terganggu. Kemampuan psikomotoriknya semua akan terganggu. Nah, ini irreversible kebanyakan. Artinya apa? Kalau yang sudah gagal tumbuh di usia emas, itu stagnan akhirnya, nggak bisa diperbaiki gimana-gimana lagi. Nah, tingkatnya ini saya lihat baca data kemarin cukup tinggi, masih sekitar 16% anak-anak yang stunting. Nah, saya lihat baru-baru ini Pak Heru melakukan rapat-rapat untuk mengejar menyelesaikan masa stunting itu, dan itu gerakannya lumayan cepat. Tapi saya nggak melihat di pemerintahan Pak Anies itu ada penyelesaian konkretnya gitu. Tapi di masa Pak Anies ada temuan soal stunting juga? Ada, data itu kan ada. Stunting itu kan data yang cukup terbuka lebar ya di masyarakat, di publik. Angkanya sekitar 16%, tapi tergantung di daerah mana. Utara termasuk yang lumayan tinggi gitu ya. Berarti di dapilnya Bro ya? Ya, di dapil saya lumayan tinggi gitu. Apalagi daerah-daerah utara yang misalnya di daerah Pulau Seribu apalagi, dan Jakarta Utara, Koja, Cilincing itu termasuk yang cukup tinggi gitu. Angkanya mencapai belasan, bahkan ada yang 20%. Nah, saya rasa ini menjadi perhatian. Kalau 20% kan berarti 1 dari 5 anak. Nah, kalau kita ingin memetik demografi, bonus demografi, bahwa katanya nanti banyak sekali anak-anak yang akan masuk jadi angkatan kerja, ada ledakan. Ini akan jadi bencana demografi kalau misalnya stunting ini nggak diberesin. Karena nanti angkatan kerjanya adalah anak-anak yang
kekurangan gizi, gagal kembang, sulit mencari pekerjaan karena masalah hal ini, sulit untuk memenuhi kualifikasi pekerjaan, sulit untuk belajar, dan pada akhirnya apa? Bencana demografinya adalah banyak sekali tingkat pengangguran yang akan naik. Angkatan kerjanya banyak tapi nggak mampu bersaing di dunia kerja. Nah, ini bencana yang diakibatkan saya rasa karena tindakan preventifnya tidak dilakukan dengan baik. Bukankah indeks pembangunan manusia untuk di DKI Jakarta juga meningkat ya? Ya, kalau kita bicara IPM kan lebih apa parameternya banyak, nggak cuma masalah stunting tadi. Tapi kan kalau kita melihat data, kita nggak bisa melihat hanya satu data. Tentu itu bisa di zoom lagi. Begitu di zoom ada masalah stunting. Makanya Pak Heru cukup cermat saya rasa melihat stunting ini masalah yang mungkin isunya nggak terlalu seksi secara politik. Betul. Stunting apa sih? Masih banyak orang yang bingung stunting apa, dan akibatnya kalau stunting apa sih? Paling cuman pas masih kecilnya kelihatannya lebih pendek atau lebih nggak terlalu berat badannya, kurang optimal aja. Enggak, itu masalahnya adalah sesuatu yang tidak bisa dipulihkan, irreversible tadi ya? Ya, ketika nanti dia besar akan banyak hambatan-hambatan pada saat dia belajar, kognitifnya juga jadi berkurang, gimana mau bersaing. 16% itu angka yang tinggi. Cukup tinggi, apalagi nih ibu kota. Sebarannya di mana itu? Kenapa? Sebarannya di mana? Di DKI Jakarta hampir merata, cuman angkanya belasan sampai 20-an. Lumayan tingginya memang di utara. Nanti bisa dibuka datanya dari BPS juga ada. Angka persisnya bisa dilihat di sana. Menarik lainnya adalah kemiskinan ekstrim. Ya. Gimana itu? Ini kemiskinan ekstrim lebih karena dampak dari pandemi COVID atau apa? Enggak sih. Kalau hasil evaluasinya PSI? Kalau saya lihat kemiskinan ini banyak sekali dampak dan dari faktor-faktor yang multiple faktor. Sangat banyak. Salah satunya tentu stunting. Stunting ngaruhnya kenapa kok bisa sampai ke kemiskinan? Stunting mengakibatkan tenaga kerja yang akhirnya tidak kompeten. Akhirnya mereka sulit mencari pekerjaan, tingkat pengangguran TPT-nya tinggi, tingkat pengangguran terbuka tinggi. Kemudian susah mencari penghasilan. Akibatnya ya begini. Itu salah satunya kalau kita lihat Jakarta kan nggak ada sumber daya alam. Nggak ada yang bisa, sumber daya alamnya adalah, tapi di Pulau Seribu tuh ada migas segala macam. Tapi bukan jadi ekonomi, bukan core bisnis gitu ya. Bukan core bisnis kita. Harusnya kita nih sektor apa sih? Kita mau, kalau dalam membangun suatu kota, membangun suatu negara apalagi, kita perlu tahu kekuatan ekonominya. Misalnya Singapura, kekuatan ekonominya sektor apa dia? Sektor jasa. Sektor jasa tuh modalnya cuman apa sih? Ya, dia menggunakan manusianya sebagai SDM. Makanya tingkat pendidikan, tingkat lulusan orang yang bekerja di Singapura itu saya melihat kualifikasinya sangat tinggi karena dia jualannya jasa. Bahkan se-Asia itu termasuk sentral jasanya adanya di Singapura. Baik jasa keuangan, jasa hukum, jasa refinery atau apapun itu semua di Singapura, yang sentral di pulau yang kecil itu. Nah, Jakarta ini apakah mau jadi ekonomi yang seperti apa? Mau ekonomi berbasis jasa, ekonomi manufaktur atau industri, bikin pabrik, atau mau ekonomi apa nih, perdagangan, harus memilih. Nah, kalau kita lihat kota Jakarta ini sebagai pusat yang sebenarnya paling maju di Indonesia, harusnya dipikirkan juga sektor jasanya. Tapi sektor jasa nggak bisa dilepaskan dari SDM. Balik lagi kepada stunting dan itu tadi. Jadi kalau kita bikin gambaran besarnya, itu harus digambar sampai runtut akarnya, ujungnya. Ini gejalanya kalau penyakit, ujungnya karena apa? Jadi butuh berapa lama? Nah, kalau untuk jatuh pada formula Jakarta sebagai kota jasa. Kalau berapa lamanya, sekali lagi sudah ada belum political will untuk itu? Karena sebanyak apapun riset kita di Jakarta, mau risetnya misalnya udah ada planning besarnya bahwa ternyata akar permasalahannya A, B, C, D, E. Kalau nggak punya political will dan tidak punya kemampuan implementasi yang kuat, ini hanya jadi master plan aja.
Dan ini yang sering kali terjadi. Master plan aja, bahkan di zamannya Pak Anies saya lihat master plan baru mau dibuat di akhir-akhir masa jabatan. Nah ini kan beliau mengatakan narasi-narasi dulu, narasi-narasi gagasan supaya masyarakat lebih tahu apa yang mau dikerjakan. Lah, saya nggak akan kenyang, masyarakat nggak akan kenyang dengan gagasan dan narasi. Kita butuh implementasi. Karena tanpa implementasi hanya gagasan kosong, master plan kertas belaka. Oke. Itu tadi minusnya. Apa plusnya? Plus dari selama Pak Anies. Pak Anies. Plusnya beliau adalah seorang komunikator politik yang sangat baik. Sangat baik. Jadi apapun masalahnya, beliau bisa menyelesaikan isu-isu yang berkembang di media. Oke. Jadi seakan-akan menurut saya jadi kelihatannya nggak ada masalah. Padahal saya sebagai orang yang ada di dalam pemerintahan daerah, saya tahu betul masalahnya. Itu kan artinya di atas kertas ya. Iya. Tapi apakah berpengaruh di warganya? Berpengaruh di warga gimana? Ya artinya Pak Anies secara komunikatif bagus dengan media, tapi realitas di bawahnya itu gimana? Ya kalau realitas di bawahnya tentunya saya turun ke masyarakat, di dapil saya banyak air bersih yang sudah bertahun-tahun tidak bisa terpasang. Itu realitas. Tapi kan kemampuan politik berkomunikasi beliau, S3 politik sangat hebat. Dan ya itu membuat masyarakat kembali mempercayai lagi. Tapi kan kalau kelamaan, lama-lama juga air contoh itu kan sangat dibutuhkan. Air sangat dibutuhkan. Gimana mau masak? Gimana kalau kita pulang habis dari mana-mana nggak bisa mandi, airnya air yang sangat keruh, gatel-gatel, sampai diomelin sama emak-emak di sana. Ini sampai kapan nih airnya kayak begini? Kita udah bayar pajak dari dulu. Kenapa pembangunannya hanya di level-level yang pusat-pusat yang banget nih, SCBD, Sudirman Tamrin bagus banget, di foto bagus. Iya. Itu kan sebenarnya bukan hal yang sulit juga. Anggarannya juga cuma seberapa. Tapi menurut saya yang baik adalah pembangunan itu harus merata dan harus diklasifikasi berdasarkan prioritas. Prioritas pertama tentunya adalah isi perut dulu. Bisa makan nggak mereka? Bisa mandi, cuci, semuanya bersih nggak? Kebutuhan air bersihnya ada nggak? Baru setelah mereka makan cukup, higienis, nggak sakit, baru tingkatkan pendidikannya. Maksudnya dengan cara pelatihan-pelatihan, pelajaran-pelajaran yang bagus, bagaimana untuk menghadapi ekonomi ke depan. Tentunya pelajaran-pelajaran itu, training-training itu terhadap angkatan-angkatan kerja harus disesuaikan juga dengan master plan-nya. Jakarta mau menjadi kota yang berekonomi apa? Ekonomi jasa, manufaktur, atau perdagangan, terserah. Tapi itu harus dilihat dari helikopter view. Kita ini daerah yang seperti apa sih? Oh ternyata banyak polusi. Berarti kita mau tekan ininya nggak, manufaktur. Manufakturnya mau dipinggirkan keluar ke Jakarta atau gimana? Jadi kita fokus jasa aja atau gimana? Itu harus ada master plan-nya. Itu secara persona Pak Anies memang bagus mengolah kata. Mengolah kata, tata kata saya rasa sangat bagus ya. Bagus. Secara kebijakan ada juga. Adakah plusnya? Saya kesulitan dalam mencarinya. Karena jujur ya yang bagus-bagus ya yang terlihat di ini aja sih, di daerah-daerah Sudirman itu kan kelihatan. Karena itu kan bukan sesuatu yang ini terkait bendawi ya? Ya yang secara visual gampang difoto lah. Gampang kalau jadi legacy. Terus dia bangun stadion dengan pinjaman juga dari pusat. Saya rasa ya itu bagus-bagus aja stadion. Cuman jangan sampai hal-hal yang seperti itu lalu kemudian hal-hal yang prioritas tidak dikerjakan. Sampai berhutang untuk yang kelihatan di foto, tetapi yang untuk hal-hal yang buat mandi, buat stunting, itu ketutup sama hal-hal yang begitu. Sampai backgroundnya aja kalau di video-video di foto yang itu. Kok nggak inget sebelahnya aja banyak yang stunting di situ, daerah situ. Jadi saya pikir nggak apa-apa, ini politisi bebas.
Tapi alangkah baiknya jangan lupakan juga hak asasi manusia di situ. Orang pengen punya air buat hidup. Nah, pertanyaan besar. Ya. Ke depan butuh pemimpin kayak gimana Jakarta? Ya. Political will tanpa ada sokongan dari dewan juga kan Betul, akan itu juga. Betul. Ya memang ke depannya saya rasa kita membutuhkan pemimpin yang pasti cerdas. Oke. Cerdas ini dua hal. Cerdas dalam hal emosional. Saya rasa Pak Anies cukup cerdas dalam emosional, tapi harus bisa cerdas dalam bekerja juga. Implementasi. Ini yang kekurangannya. Nah, saya harapkan ke depannya ada pemimpin yang cerdas emosional, cerdas juga dalam mengeksekusi kerja-kerja KPI itu dipenuhi. Nah, dua hal ini menjadi penting. Cerdas emosional ini juga maksudnya santun gitu ya. Maksudnya juga bisa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dari pusat. Kenapa? Karena kita jangan lupa Indonesia ini bukan negara federal, bukan negara bagian. Yang negara bagiannya misalnya kayak Jakarta negara bagian gitu, kayak di Amerika punya kebijakan yang boleh jalan sendiri-sendiri nih. Kita adalah NKRI, Negara Kesatuan, di mana pusat komandonya tetap ada di pusat. Dan saya melihat kenapa menjadi kelemahan di pemerintahan Pak Anies yang lalu, itu banyak yang tidak sinkron dengan kebijakan pusat. Ya contohnya. Ingin tampil beda atau ingin membuat legasi ala dirinya? Ya sebenarnya di ilmu politik itu ada yang namanya ingin membuat diferensiasi. Ya. Bahkan politik mengganti nama suatu tempat pun ada. Renaming politik itu ada. Politik of renaming lah. Nah itu saya melihat teori-teori itu yang mungkin jangan Pak Anies pelajari di S3-nya, saya nggak tahu, itu dilakukan kelihatannya. Banyak penggantian jalan-jalan segala macam. Itu kan secara politik mungkin impact-nya bisa panjang, legasinya karena nama ya, dan mudah. Gitu. Tetapi saya rasa ya hal-hal yang mudah-mudah itu dikerjakan sih silakan aja selama yang basic needs, yang masyarakat yang paling membutuhkan ini tolong dipenuhi dulu. Saya nggak menghalang-halangi kalau Pak Anies mau mengambil benefit politik seperti itu ya, itu hak beliau. Mau ganti gonta-ganti nama segala macam, selama yang ini diberesin. Tapi kalau yang paling utamanya tidak diberesin, tapi malah jor-joran politik banget nih, naming segala macam, gonta-ganti nama, hanya sekedar itu dan sibuk masalah diksi, normalisasi, naturalisasi, akhirnya nggak dikerjakan bertahun-tahun. Saya rasa itu yang bukan kami harapkan. Saya nggak benci dengan Pak Anies, sama sekali personal nggak ada. Yang kami kritisi kan ini kan kebijakannya, siapapun itu. Artinya ke depan butuh pertama cerdas emosi dan cerdas cara bekerjanya. Cara bekerja. Berikutnya apa? Ya tentunya harus punya harmonisasi dengan yang tadi pusat. Ya. Karena sekali lagi kita negara yang bisa dikatakan NKRI, kita bukan yang bisa jalan sendiri-sendiri, dan kalau terlalu banyak berpolitik, ingin beda aja, ini ibaratnya adalah kita lagi dalam suatu peperangan, ada komandan di depannya, paling depannya Pak Presiden, kita di belakang tentara-tentaranya. Ketika ada tentara-tentara yang ingin berbeda, disuruhnya kita perang lawan musuh di depan. Desertir gitu. Nah, yang ini malah punya pikirannya sendiri. Kasihan negara yang dibela oleh tentara-tentara ini. Jangan nanti kalah gara-gara 1-2 orang yang berbeda. Karena kita kalau mau jalan maju lebih cepat bersama-sama dibandingkan kita jalan berpencar-pencar tanpa arahan. Rasa itu. Bro Antoni, kira-kira PSI sudah kantongi nama untuk profiling calon pemimpin ke depan? Kalau meramal, yang paling dekat, ya itu sesuatu yang gampang-gampang sulit ya, karena kita selalu mau mencari yang terbaik. Tapi yang pasti PSI nggak pernah kekurangan stok kader internal. Dan salah satu yang mungkin stok kader terbaik PSI saat ini adalah Sis Grace Natali. Untuk DKI? Ya. Fix ya itu ya? Kalau dibilang fix tentu, ini kan tadi kan ditanya kader-kader internal kami yang terbaik siapa sih? Kalau untuk DKI pastikan kami memberikan yang terbaik.
Yang terbaik salah satunya adalah Sis Grace Natali. Di luar itu ada juga. Masih kita cari terus, Masih ya, kita cari. tentunya ya. Tapi nggak menutup kemungkinan dengan partai lain juga ya. Ya tadi kan saya bilang stok kader kami banyak banget yang bagus-bagus, tapi yang terbaik adalah Sis Grace Natali, dan saat ini kalau mau melihat kader PSI yang paling mungkin dengan kapasitasnya adalah Sis Grace Natali. Tapi ini kan politik, masih ke depan masih ada waktu, bisa berubah-berubah. Melihat dari dalam, merasakan zamannya Pak Anies, sekarang zamannya Pak Heru. Ya. Baru seumur jagung lah. Ya. Apa penilaiannya? Memang rasanya saya juga menjadi salah kalau saya dengan Pak Heru, karena Pak Heru itu baru sebentar. Betul. Jadi kayaknya belum tahu nih apakah raportnya selesai semua. Tetapi kalau boleh dinilai dari dipotret dengan beberapa saat ini aja, saya melihat berbedanya Pak Heru ini birokrat. Birokrat yang bukan politisi. Sehingga beliau mungkin nggak akan terlalu mementingkan estetik politis, melayani kepentingan politis. Beliau hanya bekerja sesuai dengan KPI yang diberikan. Langsung ada semacam, kalau saya boleh bilang, rekonsiliasi yang seakan-akan hubungan dengan pusat langsung terjadi percepatan pembangunan. Ya, normalisasi, naturalisasi itu kan yang tadinya jadi perdebatan sekarang cepet nih. Nah, banyak hal tadi stunting yang selama ini saya coba perjuangkan di komisi, kayaknya masuk kiri keluar kanan di Pemprovnya. Tahu-tahu saya lihat di berita, wah, Pak Heru udah nangkep nih isunya. Berarti dia udah punya master plan diagnosa sampai ujung. Dia paham itu. Dan dia nggak pusingin yang itulah, saya susah ngomongnya, yang lebih ke politis. Kenapa? Karena beliau nggak ada partainya. Sebagai PJ kan usianya pendek ya. KPI-nya pun nggak bisa disamakan dengan Pak Anies yang 5 tahun terpilih oleh rakyat gitu. KPI utamanya apa sih Pak Heru itu? Ya tentunya memang mengerjakan RPJMD ya. Istilahnya target-target kerja yang mungkin yang kemarin masih jadi PR, dipercepat. Cuman memang tentunya apakah punya diskresi untuk kalau memang ada kebijakan yang lalu dirasa masih kurang nih. Saya rasa yang paling tinggi di atas itu adalah kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat itu selalu di atas segalanya. Kalau rakyat merasa tidak diuntungkan dengan kebijakan yang sebelumnya, dia pasti akan menyuarakannya juga lewat DPRD. Nah, saya juga pasti akan membantu secara support politik, apakah membentuk perubahan peraturan dan segala macam untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini ya tentunya rakyat yang merasa kepentingannya terganggu dengan keputusan-keputusan yang terdahulu. Misalnya perubahan nama jalan dan sebagainya. Yang paling dekat di depan mata kita adalah stunting pertama. Kedua kemiskinan ekstrim, terus ketiga kemacetan, terus tadi air. Kepentingan rakyat apa lagi yang setidaknya sedikit bisa harus dikerjakan oleh Pak Heru? Kalau dalam waktu singkat, saya rasa nggak adil kalau Pak Heru harus bisa menyelesaikan semuanya. Saya rasa ini urusannya 10 tahun urusan minimal. Karena cukup banyak ini. Asal sesuai target. Kayak Pak Anies itu pun ada targetnya. Tahun berapa ngerjain apa, tahun berapa ngerjain apa, itu di RPJM dia ada. Bahkan di Perpres yang LRT itu pun juga ada targetnya 2000 berapa LRT mana jadi, 2000 berapa LRT mana jadi, dan itu miss. Nah, jadi kalau ditanya tadi apakah Pak Heru bisa kerjain semua sih, saya rasa itu nggak adil karena cuma sebentar. Tapi apalagi yang menjadi isu ya, saya rasa masih banyak banget. Ketenaga kerjaan kita juga, saya masih turun ke lapangan nih ke Pulau Seribu. Pelatihan-pelatihannya masih sulit karena ya kepulauan, pulaunya banyak. Di sana masih susah ada sentra pelatihan yang gedung buat pelatihannya itu akhirnya pakai mobile unit kan, pakai kapal muter gitu. Yang kedua juga kesehatan, healthcare kita, layanan kesehatan kita. Saya ngeliat di Kepulauan Seribu itu masih belum dapat layanan RSUD yang istilahnya bintang 5 gitu.
Jadi kalau mau ngetes yang mesin-mesin yang susah, yang kayak untuk onkologi, kanker dan segala macam, mereka harus mau nggak mau ke Jakarta. Mesin-mesin apa, MRI atau apalah namanya susah-susah itu saya nggak ngerti. Itu mesinnya masih kurang di sana. Tapi kan mereka warga DKI juga. Jadi mereka harus datang ke Jakarta. Nah ini belum ada pemerataan layanan kesehatan. Nah saya pikir ini menjadi PR Pak Heru juga, karena itu hak yang sangat mendasar, layanan kesehatan, bisa dapat akses pangan, bisa juga dapat akses pendidikan, dan ujungnya kalau ini udah beres, perlahan-lahan tenaga kerja kita semakin terampil, semakin bersaing, kemudian pastinya tingkat penurunan kemiskinan pasti akan pelan-pelan turun, dengan menurunnya juga tingkat pengangguran ya. Pertanyaan terakhir. Sis Grace Natali apakah sudah punya peta untuk apa nih Mas? Maksudnya peta tadi kan sosok yang paling mendekati untuk terbaik dari kader untuk PSI untuk Jakarta. Saya sendiri nggak tahu lah ya kalau Sis Grace Natali apakah berminat atau tidak. Saya nggak berani mendahului beliau lah. Tapi kan kalau ditanya ke kami siapa yang paling mendekati untuk di DKI Jakarta, cara pikir kami sistemnya gini, yang terbaik yang ada di dalam internal kami pasti yang kami sodorkan untuk DKI. Nah siapa nih yang di belakang, yang di kader-kader ini yang top of the listnya, yang paling secara kualitas tadi sangat mumpuni, baik dari secara intelektual maupun juga kapasitas emosionalnya. Kalau saya rasa yang paling tinggi saat ini adalah Sis Grace Natali. Cuman apakah pada nantinya beliau berkenan, bisa ditanyakan langsung. Siap. Pasti menaruhkan yang terbaik aja gitu. Tapi peta itu sudah dibuat ya? Peta kebijakannya, sasarannya gitu. Kalau kami sudah untuk ada, DKI? Kalau kami kerja di DKI, dari awal kami menjabat, kami sudah ada master plan buat DKI di fraksi. Kami tinggal oper ini misalnya ke orang-orang berikutnya terbaik, misalnya Sis Grace yang akan maju, kita udah punya itu. Kita udah punya RPJMD-nya versi PSI. Mantap. Untuk harus ngapain aja nih? Mungkin belum sesempurna negara kayak negara-negara lain yang maju-maju, cuman ini yang udah para teknokrat di belakang kami yang kami hire juga membantu untuk planning sampai ke akar masalah. Dan itu sampai ke level kuantitatif ya, bukan cuma kualitatif. Jadi untuk pemimpin ke depan Jakarta, mau politikus, mau birokrat, mau teknokrat, yang penting political will tadi ya? Enggak, yang penting kecerdasan emosional dan kecerdasan dalam bekerja. Gitu. Itu dua hal pentingnya. Sisanya yang lain adalah bonus. Kalau misalnya yang ini sangat jago dalam bertata kata, itu bonus top. Yang ini misalnya sangat karismatik, itu top. Tapi itu kan kosmetik. Yang penting kerjanya ini, kerjanya beres nggak? Siap. Kalau kerjanya nggak beres, ibaratnya masyarakat DKI bayar pajak, in return dapetnya apa? Kok tetap susah dapat air bersih? Kok tingkat ini naik? Stuntingnya juga tinggi gitu. Jadi ini kan nggak menunjukkan ada progres gitu. Oke, terima kasih Bro Antoni. Halo Tribuners, tadi perbincangan yang menarik dengan Bro Antoni, anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI. Saya Yogi Gustaman undur diri. Berjumpa lagi dalam lain kesempatan.